Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi bersama kami di dalam program Janji Manis. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada, Tuhan akan memberkati kita semua. Dalam keadaan apapun dan kondisi apapun, kita harus tetap berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami memerlukan keajaiban-Mu, kami memerlukan kasih-Mu, kami memerlukan kemurahan-Mu, kami memerlukan perlindungan Tuhan. Kiranya Bapa selalu menyertai kami, menolong kami dan memampukan kami untuk terus berjalan di dalam firman-Mu, untuk terus berjalan di dalam kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat kami naikkan kepada Engkau saja Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya kita ada semua di dalam kondisi sehat, semua di dalam kondisi iman yang melekat kepada Tuhan, dan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, kali ini kita akan membahas firman Tuhan yang bertopik terang datang ke dalam dunia. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang terang, berarti kita sedang berbicara tentang pribadi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menunjukkan kasih yang sempurna dalam penebusan yang direncanakan oleh Allah. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama membaca Alkitab kita di dalam 1 Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan merenungkan ayat ini bersama-sama. Ayat yang 9 berbunyi demikian: terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-10: ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat yang ke-12: ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat yang ke-12: tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah saudara yang diberkati Bapak Ibu dimanapun saudara sedang mendengarkan video ini, terang sudah datang ke dalam dunia. Ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis. Dia menyaksikan bahwa terang itu sudah ada di dalam dunia, dan terang itu sudah menjelma seperti manusia dan diam di antara kita. Supaya apa? Supaya nyata kasih Allah itu di dalam hati kita sebagai orang-orang percaya. Supaya nyata kemuliaan Allah di tengah-tengah kita yang berdosa. Jadi Allah mau berinisiatif untuk datang ke dalam dunia, menyelamatkan dunia yang sudah fana ini. Tetapi saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-11, di ayat yang ke-10 berkata demikian: ia telah ada di dalam dunia dan di dunia dijadikan olehnya. Kalau kita melihat konteks ini, Yesus bukan hanya saja bekerja ketika di perjanjian baru, tetapi sejak kekekalan dia sudah ada. Sejak kekekalan dia sudah berotoritas dalam mengendalikan semua ciptaan yang ada, dalam mengendalikan kehidupan orang percaya. Tetapi kalau pada kenyataannya kita melihat di ayat ini, tetapi dunia tidak mengenal dia. Ini sangat disayangkan ketika Bapak Ibu Saudara dan saya sudah percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa Yesus adalah terang dunia. Jangan sampai kehidupan kita tidak mengenal dia. Sebab mengapa saudara? Apa yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah terang dunia? Mari coba kita lihat satu ayat lagi saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-5 berbunyi demikian: dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi saudara, ketika saudara menyambut kelahiran Yesus, ketika saudara menjalani kehidupan, ketika kita mau melakukan segala sesuatu, marilah kita meyakini terang Allah itu sudah ada di tengah-tengah kita. Terang itu akan memberikan cahaya kemuliaan dalam hati kita. Dan hanya satu hal saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-10, jangan kita menjadi orang-orang yang tidak mengenal dia. Ketika kita mengakui dia terang, maka yang pertama kita wajib mengenal dia dengan benar. Saudara, kalau kita hanya mendengarkan dari kata orang, kita hanya mendengarkan kesaksian
kesaksian-kesaksian orang, kita hanya mendengarkan mungkin khotbah, tetapi kita belum alami Tuhan secara pribadi, maka kita akan menjadi orang Kristen yang tidak akan bertumbuh. Tetapi kita mengalami Tuhan secara pribadi, mengenal Dia secara pribadi, mengenal kesukaannya, mengenal apa yang menjadi impiannya dalam hidup saudara dan saya. Jadi sebagai orang-orang yang sudah menerima terang itu, kenalilah terang itu dengan benar, dan bawalah terang itu ke dalam keluarga, bawalah terang itu di dalam pergaulan kita sehari-hari, bawalah terang itu dimanapun kita berada, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang hidup. Dan saya kena percaya orang yang mendengarkan video ini sudah mengenal Tuhan dengan benar. Seperti Ayub, dia mengaku kepada Tuhan, dia berkata, aku hanya mendengarkan dari kata orang saja Tuhan, belum aku alami. Tetapi Ayub berkata, sekarang aku sudah mengalaminya. Sekarang aku melihat dengan mataku sendiri bahwa karya Allah yang luar biasa itu sudah nyata dan ajaib. Ya saudara, ketika terang sudah datang ke dalam dunia, ayat yang ke-11, ia mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus datang kepada ciptaannya yang sempurna adalah manusia. Tetapi kalau kita melihat perjalanannya, pelayanannya, Yesus kerap kali ditolak oleh orang-orang Israel, sehingga Yesus mengalami berbagai macam tuntutan dari mereka, sampai mereka menyalibkan Yesus itu sendiri. Nah saudara, kita bukan orang-orang yang sama dengan mereka. Mari kita menerima Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap perubahan hidup kita, dengan segenap jiwa kita, sehingga kita mengalami perubahan hidup, kita mengalami perubahan iman, kita mengalami pola pikir yang berbeda, kita mengalami sesuatu yang baru dalam hidup. Karena kenapa? Karena kita sudah menerima terang itu, kita sudah menerima Yesus itu sebagai juru damai dalam hidup kita, sebagai juru mudi kehidupan kita, sebagai Allah yang perkasa itu, yang dinamai Immanuel itu, kita sudah terima dalam hati kita. Maka ketakutan kita kalahkan dengan iman yang berpusatkan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita menerima Dia dalam hati kita yang dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita mengalami kemenangan, sehingga jiwa kita mengalami kebebasan, sehingga jiwa kita mengalami damai sejahtera. Yang dicari dunia ini adalah damai sejahtera, yang dicari dunia ini adalah kebahagiaan. Semuanya ada di dalam Yesus Kristus ketika saudara dan saya menerimanya dengan sepenuh hati. Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan, yang diciptakan begitu rupa, yang didesain begitu rupa. Terima Dia, karena Dialah yang punya segala-galanya. Hartanya Tuhan adalah melingkupi seluruh bumi, melingkupi segala yang ada. Jadi ketika kita menerima Tuhan, maka percayalah akan janji-janji Tuhan. Maka percayalah keselamatan itu hanya datang daripada terang yang pernah datang dari sorga turun ke bumi. Karena tidak ada lagi selain Yesus yang datang dari sorga. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang datang dari sorga. Dan Dia mengatakan, aku adalah terang dunia. Ketika Dia mengatakan aku adalah terang dunia, maka ketika hidup saudara dan saya ada di dalam terang itu, mampu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Ayat yang ke-12 sangat benar saudara. Ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang pertama tadi kita belajar bahwa kita harus mengenal Allah dengan benar. Dan yang kedua, kita harus menerimanya dengan sepenuh hati, dengan totalitas hidup. Dan yang ketiga, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita. Tuhan akan memberikan hak istimewa kepada saudara dan saya. Tuhan membuat sebuah perbedaan dalam hidup saudara. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Karena kenapa? Kalau kita membaca sekali lagi, Dia akan memberikannya, tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa, diberikannya
sesuatu hak istimewa, yaitu menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita percaya bahwa jati diri kita adalah jati diri anak Allah, maka pola pikir kita juga anak Allah, tindakan kita juga berperilaku seperti anak Allah, pemikiran kita juga tidak lagi menjadi sama seperti dunia ini, tetapi pikiran kita sama seperti anak-anak Allah yang berpadu teguh di dalam roh Allah yang penuh kemuliaan itu, sehingga saudara dan saya tidak pernah takut mengalami bahaya sekalipun, bahaya maut sekalipun. Kita mampu melewatinya karena kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang dahsyat itu, ada tangan Tuhan yang ajaib itu yang menolong kita, ada terang ilahi itu yang sedang berperkara luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menanggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, semua yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita akan belajar menanggalkannya setiap hari. Karena kenapa? Karena kita sudah ada di dalam hak istimewa, yaitu hak istimewa menjadi anak-anak Allah dan menjadi pewaris kerajaan sorga. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, semuanya kita pengen sekali kita ada di dalam genggaman yang maha kuasa itu, pengen sekali ada di dalam genggaman yang maha agung itu. Marilah kita percaya akan janji-janji firman-Nya. Mari kita percaya akan kedahsyatan dan kehebatannya. Mari kita mempercayai Dia, sekalipun semuanya di sekeliling kita, sekalipun kiri dan kanan kita sudah tidak ada jalan keluar, tetapi masih ada terang yang ajaib itu yang memberikan jalan kemenangan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga mempunyai Allah yang luar biasa. Kami bangga mempunyai Yesus yang dahsyat dan perkasa, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Biarlah firman-Mu Tuhan kami mampu lakukan dalam hidup kami, karena kami adalah terang dunia yang dilihat oleh banyak orang, yang dilihat dan nikmati oleh banyak orang. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan kami semua, memampukan kami berjalan dalam kondisi apapun, karena kami percaya kekuatan daripada Engkau sajalah yang memerdekakan kami. Bapa, terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatannya. Jangan lupa kita semakin hari semakin bergaul dengan Tuhan. Kiranya program Janji Manis ini menjadi berkat dan bisa dibagi kepada tetangga, kepada saudara, dan semua yang mendengarkannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.